Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedeh Masito, NPM 1804020008. Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Sektor Publik. Studi kasus pada pegawai yang bekerja pada bagian keuangan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro. Yang pertama, latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah yaitu suatu organisasi dapat mewujudkan tujuannya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus diperhatikan dengan baik agar terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang tercermin pada kinerja semua pihak. Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan dilakukannya pengembangan dan yang mengarah kepada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Salah satunya yaitu rumah sakit, di mana membutuhkan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola keuangan serta segala pendanaan yang ada pada rumah sakit tersebut, seperti pencatatan penerimaan dana. Secara operasional, manajemen keuangan rumah sakit harus dapat menghasilkan data, informasi, dan petunjuk untuk mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan agar dipertahankan atau ditingkatkan pada tingkat pembiayaan yang wajar. Sesuai penjelasan yang tadi, maka dapat dikatakan bahwa latar belakang pendidikan dan pelatihan dianggap berhubungan dengan tingkat pemahaman akuntansi pegawai. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah faktor pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik pada pegawai yang bekerja pada bagian keuangan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik pada pegawai yang bekerja pada bagian keuangan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi instansi dapat menjadi referensi bagi instansi yang terkait agar lebih meningkatkan kualitas para pegawai dan lebih memahami bidangnya, khususnya akuntansi sektor publik. Yang kedua yaitu bagi peneliti dapat menambah pengetahuan peneliti tentang akuntansi sektor publik serta menambah pengetahuan tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi sektor publik. Kemudian teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, teori pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian lain juga, pendidikan adalah proses pengalaman yang menghasilkan langkah untuk memberikan kesejahteraan pribadi dan kepribadian yang baik. Jenis-jenis pendidikan itu menurut Lembaga Administrasi Negara Indonesia ada 3, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejurusan, dan pendidikan pegawai negeri. Kemudian teori yang kedua yaitu pelatihan. Pengertian pelatihan itu adalah setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum dan para pimpinan mendukung adanya pelatihan karena melalui pelatihan para pekerja akan menjadi lebih terampil dan karenanya akan lebih produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika pekerja sedang dilatih. Jenis penelitian menurut Lembaga Administrasi Negara Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, latihan pegawai negeri, yang kedua, latihan keahlian, dan yang ketiga, latihan kejurusan. Kemudian ada pengertian akuntansi, yaitu menurut American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan
berinformasi oleh pemakai informasi yang terkini. Kemudian juga ada pengertian akuntansi sektor publik, yaitu sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Dan juga ada akuntansi rumah sakit, yaitu adalah sistem akuntansi yang mengakumulasi, mengkomunikasikan, dan menginterpretasi data ekonomi, historis, dan perkiraan yang berguna untuk memastikan posisi keuangan dan hasil operasional rumah sakit. Ada pengertian pemahaman akuntansi sektor publik. Pemahaman akuntansi sektor publik adalah kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman adalah tingkat seberapa besar atau sejauh mana para pegawai dalam memahami apa yang menjadi tujuan akhir dari organisasi. Di dalam penelitian ini memiliki definisi operasional di mana memiliki dua variabel, yaitu pertama variabel bebas terdiri dari pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada variabel terikat, yaitu adalah tingkat pemahaman akuntansi sektor publik. Kemudian ada pengukuran variabel, yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran interval, yaitu suatu pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama. Pada pengukuran dinamakan data interval, sedangkan skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel ini adalah skala semantik diferensial, yaitu untuk mengukur objek yang bersifat psikologikal, sosial, maupun fisik. Skala ini tersusun dari dalam satu garis kontinum dengan jawaban sangat positifnya terletak di sebelah kanan, jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kiri atau sebaliknya. Pada variabel bebas yang pertama ada pendidikan. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Sedangkan yang pelatihan, variabel ini diukur dengan kuesioner yang dimodifikasi dan dikembangkan oleh penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya. Kuesioner ini terdiri dari 5 item pertanyaan. Kemudian ada variabel terikat, yaitu tingkat pemahaman akuntansi sektor publik. Cara mengukurnya itu kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan. Kuesioner yang digunakan untuk variabel ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kuesioner ini merupakan skala 7 poin, di mana skor rendah adalah poin 1, yang menunjukkan tingkat pemahaman akuntansinya rendah, sedangkan skor tertinggi adalah 7, yang menunjukkan tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi. Kemudian ada teknik pengumpulan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi itu adalah kelompok subjek atau objek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dengan kelompok subjek atau objek yang lain. Kelompok tersebut akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian. Pada penelitian ini populasinya adalah 15 pegawai pada bagian keuangan yang tercatat pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro yang tercatat sebagai pegawai tetap hingga periode 30 November 2020. Dengan rincian itu tingkat pendidikan SMK itu berjumlah 3 orang, tingkat pendidikan D3 11 orang, tingkat pendidikan S1 1 orang. Jadi totalnya itu 15 orang. Kemudian ada sampel. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang memiliki ciri dan karakteristik yang sama dengan populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan sampling jauh, di mana anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain, sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.
Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama jenis data. Uh, Data yang digunakan itu adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari individu, kelompok-kelompok tertentu, dan juga responden yang telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti yang memiliki data secara spesifik dari waktu ke waktu. Hasil pengamatan data yang bersifat langsung dari sumber data ini selanjutnya akan menjadi dasar analisis dan untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Sumber datanya yaitu sumber data yang digunakan berasal dari observasi dan jawaban kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh pegawai yang bekerja pada bagian keuangan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro. Periode pengamatan dan observasi dalam penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan, yaitu antara bulan November sampai bulan Desember 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama kuesioner, yaitu serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian disebar untuk diisi oleh para responden, yaitu pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro bagian keuangan. Kemudian ada wawancara, yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang-orang yang diwawancarai. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi adalah pengadaan pengamatan secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu teknik analisis data dan uji hipotesis. Yang pertama itu ada teknik analisis data, yaitu menggunakan uji validitas data. Itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur kuesioner mengukur apa saja yang diinginkan, valid atau tidaknya alat ukur tersebut dapat diuji dengan mengkorelasi antara skor yang diperoleh pada masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua pertanyaan. Suatu kuesioner dikatakan valid atau tidak jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Valid atau tidaknya alat ukur tersebut dapat dilihat dari kolom correct item total correlation. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Digunakan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan perkataan lain, hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap objek dan alat ukur yang sama. Kemudian ada uji normalitas data. Itu digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal atau tidak dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya metode Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ada uji asumsi klasik, yaitu menggunakan persamaan regresi linear berganda, yaitu harus bersifat Bayes linear unbiased estimator. Artinya pengambilan uji F dan T tidak boleh bias. Uji asumsi klasik dilakukan ada beberapa antara lain, yaitu dengan multikolinearitas, yaitu untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Kemudian ada heterokedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara menghitung korelasi rank sperm antara residual dengan seluruh variabel. Yang ketiga ada autokorelasi, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk uji
untuk uji asumsi klasik yang mendeteksi adanya autokorelasi tidak dilakukan karena gejala autokorelasi tersebut biasanya terjadi pada data dalam runtun waktu, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah silang waktu. Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas digunakan persamaan regresi linear berganda, yaitu dengan rumus tingkat pemahaman akuntansi sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi pendidikan dikali pendidikan ditambah koefisiensi regresi pelatihan dikali pelatihan dan ditambah kesalahan baku, maka akan dihasilkannya tingkat pemahaman akuntansi tersebut. Uji hipotesis yang digunakan yaitu adalah uji F, di mana digunakan untuk menguji cocok atau tidaknya model regresi yang dihasilkan dengan prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama hipotesis statistik, yaitu untuk menunjukkan model regresi yang dihasilkan itu cocok atau tidak. Kemudian dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikasi 0,5 atau 5% dengan kriteria pengujiannya apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,005, H0 diterima dan H1 ditolak. Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, H0 nya ditolak dan H1 nya diterima. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, dari pengertian-pengertian teori, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul analisis pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap tingkat pemahaman akuntansi sektor publik, studi kasus pada pegawai yang bekerja pada bagian keuangan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan diuji dengan uji F. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.